Kalian pernah dengar nggak soal The Golden Age of Islam? Itu bukan cuma cerita sejarah di buku pelajaran, tapi babak nyata dalam perjalanan peradaban manusia. Bayangkan, sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, dunia Islam menjadi epicentrum kemajuan ilmu pengetahuan, filsafat, matematika, kedokteran, sampai teknologi berkembang pesat di tangan para ilmuwan muslim. Nama-nama seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan Al-Haytami bukan cuma legenda, tapi pionir yang penemuannya masih jadi pondasi ilmu modern sampai saat ini. Di masa itu, Baghdad dengan Baitul Hikmahnya bahkan lebih sibuk dari Silicon Valley hari ini, penuh diskusi ilmiah, penerjemahan karya besar dari Yunani dan Persia, hingga penemuan yang mendobrak zaman. Tapi kalau kita tengok realitas sekarang, kondisi umat muslim global seperti berada di kutub yang berlawanan. Banyak negara mayoritas muslim justru terjebak dalam kemiskinan, konflik, dan krisis pendidikan. Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi gitu? Yuk kita bahas. Kondisi ini seharusnya menjadi bahan renungan, bukan untuk disangkal. Kita nggak sedang bicara soal menyalahkan agama, karena Islam sebagai ajaran jelas sempurna dan penuh nilai kemajuan. Tapi sayangnya, yang kadang bermasalah adalah cara sebagian umatnya memahami dan menjalankan ajaran tersebut. Ada yang menjadikan agama bukan sebagai sumber inspirasi untuk bangkit, tapi malah jadi tameng untuk membenarkan kondisi yang tidak ideal. Misalnya, kita seseorang hidup dalam kekurangan, lalu bilang yang penting miskin tapi masuk surga. Pernyataan itu tentu sah-sah aja jika dijadikan pengingat untuk bersyukur. Tapi kalau dijadikan alasan untuk berhenti berusaha atau membenarkan kemiskinan, ini jadi masalah besar. Karena sejatinya kemiskinan bukanlah jaminan keselamatan di akhirat. Bahkan seringkali kemiskinan justru membuka pintu pada keputusasaan dan godaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama. Lihat aja di sekitar kita, banyak orang terpaksa mencuri, menipu, atau bahkan pergi ke dukun. Bukan karena mereka jahat, tapi karena putus asa. Ketika hidup makin sulit dan solusi rasional tidak terlihat, sebagian orang mencari jalan pintas. Kadang lewat jalur mistis, kadang lewat praktik-praktik keagamaan yang justru menyimpang. Dan disinilah celah itu dimanfaatkan oleh segelintir pihak yang menjual agama demi keuntungan pribadi. Produk biasa disuguhi label air berkah atau jimat doa, lalu dijual ratusan ribu rupiah. Ini gokil banget. Banyak yang percaya bukan karena bodoh, tapi karena mereka sedang rapuh. Mereka butuh harapan, dan agama memang bisa jadi palipur lara. Tapi saat harapan itu dikomodifikasi, kita sedang menghadapi masalah yang jauh lebih dalam. Ketidaktahuan dan ketergantungan pada simbol itu bukan esensi. Yang lebih ironis, terkadang justru orang-orang yang paling keras kepala mempertahankan praktik-praktik ini. Saat dikritik, mereka menyerang balik seolah kita sedang menistakan agama. Padahal yang dikritik bukan Islamnya, tapi cara kita memeluknya tanpa berpikir jernih, tidak rasional. Maksudnya gitu. Ini sejalan dengan pandangan Karl Marx yang bilang bahwa agama adalah candu masyarakat. Bukan dalam arti agama itu buruk, tapi bahwa dalam kondisi sosial yang sulit, agama bisa jadi pelarian yang menenangkan, tapi juga membuat orang lupa memperjuangkan perubahan nyata. Yang jadi masalah adalah saat ketenangan itu dijual oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Mereka eksploitasi ketidaktahuan dan penderitaan, mengubah iman jadi komoditas. Sungguh ironis sekali. Yang juga perlu disorot adalah kecenderungan sebagian umat muslim saat ini yang meremehkan ilmu dunia, seolah belajar sains, teknologi, dan ekonomi itu tidak penting dibandingkan ilmu agama. Padahal kalau kita lihat sejarah, para ilmuwan muslim dulu sangat cinta ilmu dalam segala bentuknya. Mereka tidak membeda-bedakan antara dunia dan akhirat, karena sadar untuk bisa menebar manfaat, seseorang harus paham realitas. Sayangnya sekarang banyak yang justru takut belajar sains karena khawatir jadi ateis. Padahal banyak penemuan ilmiah justru memperkuat keimanan. Al-Quran sendiri memuat banyak ayat yang mendorong manusia berpikir, meneliti, dan memahami alam semesta. Akibatnya, umat muslim hari ini tertinggal jauh dalam hal inovasi. Ketika negara-negara lain berlomba membangun kecerdasan buatan dan menjelajahi luar angkasa, kita masih sibuk memperdebatkan bentuk celana dan model hijab. Bukan berarti
berarti persoalan syariat tak penting. Tapi jika hanya terpaku pada bentuk luar dan melupakan substansi, kita akan tertinggal terus loh. Lebih parah lagi, banyak yang menyalahkan pemerintahan atau sistem saat hidupnya sulit, padahal diri sendiri belum berupaya semaksimal mungkin. Agama tidak pernah mengajarkan kita untuk menyalahkan orang lain sebelum mengoreksi diri sendiri. Kemunduran ini bukan hanya masalah keuangan atau teknologi, tapi juga cara berpikir. Kita butuh revolusi mental, memandang agama sebagai inspirasi untuk berkarya, bukan alasan untuk pasrah. Kita butuh lebih banyak muslim yang paham bahwa kaya itu bukan dosa, asal digunakan untuk kebaikan. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah orang yang mampu secara finansial, tapi hidup dengan kesederhanaan luar biasa. Hartanya digunakan untuk membebaskan budak, membantu fakir miskin, dan membiayai perjuangan dakwah. So, bukan soal beberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa bijak kita memanfaatkannya. Kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan bukanlah takdir umat Islam. Itu adalah pilihan. Jika kita terus menolak berubah, kita punya warisan kejayaan, tapi hanya jadi nostalgia kalau tidak kita lanjutkan. Generasi baru harus sadar bahwa menjadi muslim bukan sekedar ibadah personal, tapi juga tentang kontribusi sosial. Umat yang kuat bukan hanya yang rajin berdoa, tapi juga yang berpikir kritis, produktif, dan mandiri. So, yuk mulai ubah cara pandang kita, karena masa depan umat tidak ditentukan oleh masa lalu, tapi oleh apa yang kita lakukan hari ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapatnya di kolom komentar.